Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita memasuki pekan penata layanan pada malam yang keempat. Yang menjadi bahan renungan kita pada hari ini diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Berkata demikian: Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang jadi renungan kita pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada seseorang yang hendak berenang. Ia sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Dia mempersiapkan pakaian renang, dia mempersiapkan kacamata renang, dia juga mempersiapkan pelampung, dan juga mempersiapkan obat-obat dan tabung oksigen apabila terjadi sesuatu yang tidak inginkan. Kemudian dia mengganti pakaiannya dengan selengkap-lengkapnya, dan perencanaannya komplit, tidak ada cacat celanya. Namun ketika dia sampai di kolam renang, apa yang terjadi? Di pintu masuk dituliskan bahwa kolam renang sedang dibersihkan. Tentu saja dia tidak bisa masuk. Tidak peduli dia mau bayar berapa, dia mau berdebat dengan panjang lebar dengan petugas kolam renang. Tapi meskipun persiapannya sudah sangat mapan, tidak ada kolam renang untuk berenang. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita menyadari bahwa waktu yang tepat merupakan hal yang penting dalam kehidupan. Betapa baik pun perencanaan dan persiapan kita, namun apabila dilangsungkan pada waktu yang tidak tepat, tentu akan berbuah sebaliknya. Banyak contoh dalam kehidupan kita, baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, dan dalam kehidupan berbisnis. Poinnya jelas bahwa perencanaan yang tepat perlu juga dibarengi dengan waktu yang tepat pula. Bacaan kita hari ini berbicara bahwa untuk segala sesuatu ada masa dan waktunya. Waktu di sini berbicara tentang waktu Tuhan, di mana Tuhan telah menentukan waktu dan masa untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, mulai dari kelahiran kita hingga kematian kita. Ketika kita membaca dari ayat 2 sampai ayat yang ke-8, ternyata kita bisa menemukan bahwa masa-masa atau waktu-waktu di mana kita akan mengalami hal-hal yang sukar. Pengkhotbah tidak hanya berbicara tentang waktu-waktu yang indah, seperti waktu menyembuhkan, waktu membangun, waktu tertawa, menari, memeluk, menyimpan, waktu mengasihi dan damai. Tapi juga pengkhotbah menyatakan bahwa dalam kehidupan manusia, Tuhan pun mengizinkan waktu-waktu yang sulit, yaitu seperti waktu membunuh, merombak, menangis, meratap, menahan diri dari memeluk, membiarkan rugi dan membuang, merobek dan berdiam diri, serta waktu membenci dan berperang. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Pengkhotbah ingin menekankan bahwa dalam kehidupan manusia akan ada waktu-waktu yang sulit yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kehidupan kita tidak selalu diisi dengan hari-hari yang menggembirakan, tetapi juga akan diisi dengan hari-hari yang menyedihkan. Jika kita melihat bagaimana Yesus sendiri pun tidak selalu menjalani hari yang bahagia. Ada kalanya Yesus menangis, ada kalanya Yesus marah, ada juga kalanya Yesus dihianati, disangkal, dan juga menderita hingga mati di atas kayu salib. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika Yesus pun mengalami waktu-waktu yang sulit dalam kehidupannya sebagai anak Allah, kita juga tidak mungkin mengalami hidup yang enak saja tanpa masalah. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk mengerti bahwa terkadang Tuhan memberikan masalah bagi kita agar kita mengerti bahwa kita tidak mampu berjalan sendiri dan membutuhkan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-11, pengkhotbah berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata indah sebenarnya bisa diterjemahkan dengan tepat atau pantas. Maksudnya, Allah sendirilah yang akan menetapkan segala sesuatu itu tepat atau tidak pada waktunya. Pengkhotbah melihat sekali lagi bahwa apa yang dilakukan Allah sudah tetap untuk selama-lamanya, tidak bisa ditambahkan atau dikurangi. Dikatakan juga bahwa yang sekarang ada dulu sudah ada, yang akan ada sudah lama ada. Allah mencari yang sudah lalu. Ini semakin menegaskan bahwa segala sesuatu yang sudah terjadi dan akan terjadi sudah dirancangkan Allah sebelumnya. Pernahkah kita mengupayakan sesuatu dengan demikian sulit, demikian semangat, demikian persiapan yang luar biasa kita lakukan, namun hasilnya berbeda dengan apa yang kita harapkan? Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah saat yang baik. Dalam kehidupan kita, semua waktu, semua saat ditentukan dan dibuat oleh Tuhan adalah baik adanya, dan semua yang terjadi untuk kebaikan manusia di dunia ini. Seperti apa yang dilakukan oleh Yesus pada saat Ia mengubah air menjadi anggur di pesta Kana. Semua di pesta itu merasakan sukacita karena yang disuguhkan adalah hal yang paling baik, dan itu terjadi pada saat yang tepat. Dan saat ini kita mungkin pada saat ini kita menanti-nantikan jawaban atas doa-doa kita. Berdoa untuk keluarga, berdoa untuk masa depan, pekerjaan, pelayanan, terlebih-lebih berdoa untuk pandemi ini segera berakhir. Pada saat ini juga kita menghadapi teman-teman kita atau kita yang sedang mengalami bencana alam. Marilah tetap bersabar bahwa segala sesuatu pasti indah pada waktunya. Kita diajak untuk menantikan waktu Tuhan, waktu yang terbaik yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Seorang Henry Van Dyke mengatakan bahwa waktu terkadang terlalu lambat bagi mereka yang menunggu, terlalu cepat bagi mereka yang takut, terlalu panjang bagi mereka yang gundah, dan terlalu pendek bagi mereka yang bahagia. Tetapi bagi mereka yang selalu mengasihi, waktu adalah keabadian. Selamat memakaikan waktu yang diberikan oleh Tuhan. Bersabarlah untuk segala sesuatu yang sedang kita nantikan, dan sambutlah kedatangan Yesus yang kedua kali
dengan penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Juga jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya selalu dapat notifikasi. Tuhan Yesus memberkati.